Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala nuril anwar wa ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Cipayung, wabil khusus pimpinan dari Ketua Majelis Taklim Ibunda Ustazah Haja Epi didampingi oleh keluarga besar beliau serta seluruh pengurus yang tidak sempat kami sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim mahabbah umi kepada para pengurus seluruhnya. Para ibu yang hadir, Ibu Ustazah, Ibu RT ada, Ibu RW ada, Masya Allah ya. Semuanya yang cantik-cantik jelita, yang solehah, semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, kita berada di tanggal 28, tepatnya bulan Rabiul Awal. Ya Bu ya, masih di bulan Rabiul Awal. Ya mudah-mudahan dengan aplikasi rasa syukur kita pada hari ini, yang ada penyakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita, ya Bu ya. Yang ada penyakit jasmani, rohani, maupun penyakit apapun yang kita rasakan, mudah-mudahan dengan kita mengaplikasikan bentuk syukur kita, Allah ridho dan Allah ampuni dosa kita sehingga bisa secara sehat keluar dari jasmani kita penyakit-penyakit yang mungkin memang ada dalam diri kita, ya Bu ya. Wabil khusus penyakit hati, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang sehat lahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita limpah curahkan keharibaan baginda kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu menjadi umatnya yang setia sampai akhir zaman, sampai Allah panggil kita kelak dalam keadaan beriman menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan selalu diberikan syafaatnya dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dibuka di halaman yang masih pertama ya, tentang pembahasan arkanul imani sittatun. Ya. Pembahasan rukun-rukun iman itu ada 6 perkara. Antu'mina billahi, yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang namanya iman kepada Allah itu kita wajib mengimani kalau Allah itu adalah zat yang memang tidak harus kita sembah. Allah itu adalah tunggal. Ketika kita beriman kepada Allah, jangan lagi kita mengimani yang lainnya. Contoh, jangan sampai kita punya keyakinan menjadi seorang yang musyrik. Kalau musyrik itu adalah orang yang percaya terhadap sesuatu bukan selain Allah. Lalu syirik disebut adalah perbuatannya. Ya. Jadi yang namanya antu'mina billahi itu dikatakan iman yang pertama. Lalu yang kedua, kita beriman wa malaikatihi, iman kepada para malaikat Allah. Malaikat Allah ada berapa Bu? Banyak. Tapi yang harus kita tahu, yang harus kita kenal ada 10. Ya. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ya, itu adalah 10 malaikat. Yang masing-masing malaikat yang 10 kita kenal, mereka adalah memiliki tugas-tugas tertentu. Ya Bu ya. Lalu yang ketiga, wa kutubihi, ya. Percaya kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab Allah itu ada 4 yang wajib kita ketahui ya. Di antaranya yang 4 itu adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, ya Bu ya. Maka ketika kita beriman terhadap Al-Quran, maka kita juga harus beriman kepada wahyu dan juga
kalam-kalamullah yang sudah diberikan kepada para nabi terdahulu. Lalu yang keempat, ya, wa rusulihi, dan kita beriman kepada rasul-rasul Allah. Yang namanya nabi, Bu, banyak sekali. Ya, yang wajib kita ketahui ada 25. Ya, ada lagi 5 yang termasuk nabi yang tergelar dan mendapat gelar ulul azmi. Ya. Karena yang namanya iman ini, Bu, kita wajib memperbaharui. Ibu punya HP, kalau lobet, itu kira-kira ibu mau cari apaan? Iya, kita cas ya, charger ya. Tapi kemana iman kita kalau lagi lobet? Kan kita ngajinya, nyarinya ke masjid. Ya, maka sebenarnya kalau kita memang dikasih waktu dari jam 9, kita manfaatkan, nanti kita buka sharing, tanya jawab, ya Bu ya. Kita beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada rasul, ya. Kemudian kita percaya kepada hari akhir, ya. Wal yaumil akhir. Hari akhir itu banyak, Bu. Nanti ketika terjadi yang namanya huru-hara kiamat, itu juga termasuk hari akhir. Emang kita ngalamin? Insya Allah, Bu. Yang ada iman, sekecil-kecilnya iman, insya Allah. Nanti akan ada angin dari surga, namanya angin sorsor. Ya, kalau kita cerita tentang surat Al-Qari'ah, itu na'udzubillah, Bu. Ya, gunung-gunung itu seperti kapas. Ya, ya Allah, ada anak yang namanya lagi nyusu sama ibunya, itu dibuang, dilempar. Karena saking dahsyatnya hari kiamat. Maka bersyukur yang masih ada iman, bersyukur yang masih kita punya kekuatan Allah untuk kita percaya kepada Allah dan Islam sebagai agama kita, Rasulullah sebagai nabi kita. Insya Allah kita nggak akan menjumpai yang namanya yaumul kiamat. Ngeri, Bu. Saat ini kita diuji yang namanya kiamat sugro. Seorang anak durhaka kepada orang tua, durhaka kepada ibunya, durhaka kepada ayahnya. Itu juga sama, Bu, udah bagian dari kiamat. Kiamat sugro buat kita. Kan ditanya, ya. Seorang ibu ditanya, adakah rasa sakit yang memang ibu rasakan seperti rasa sakitnya melahirkan? Enggak ada. Apa kata orang ibu? Sakitnya seorang ibu ketika melahirkan itu dirasakan lebih sakit, ya, dibanding melahirkan adalah seorang anak membentak orang tuanya. Ya Allah, Bu, kita ngerasain gak sih dibentak sama anak? Naudzubillah, sakit, Ibu ya. Jadi kalau kita ngerasain tuh namanya anak udah durhaka sama kita. Jangankan kita melahirkan itu nikmat sebenarnya, Bu. Nikmat melahirkan itu nggak ada rasa sakit. Kalau memang kita sakit, kita nggak mau dong punya anak lagi, punya anak lagi, ya. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, lalu membesarkan putra-putrimu, Ibu. Jadi ada rasa sakit, Bu. Yang memang ketika sakitnya ini melebihi daripada melahirkan. Yaitu anak yang durhaka kepada ibu-ibu. Kepada bapak-bapaknya, naudzubillah. Tapi sekarang gini, Bu, sejatinya kenapa ya kok saya mendidik anak itu agak susah, Mi? Beda ketika kita dididik sama orang tua kita. Ya dulu, Bu, kita dididik sama orang tua kita kan gak ada gadget ya. Sekarang anak mulai lebih nurut sama gadgetnya. Dipanggil sama ibu, panggil sama ayahnya. Nah, nggak didengerin, padahal dia ada di kamar. Tapi kalau HP-nya hilang, HP-nya yang bunyi, HP-nya yang manggil, itu langsung disamperin. Ya Allah, naudzubillah, ya Bu ya. Maka kita beriman kepada hari akhir. Ini adalah satu keyakinan yang memang harus kita yakinin. Ya, karena alhamdulillah, ketika kita beriman kepada Allah, pada Rasulullah, kepada kitab, pada malaikat, ya, kepada hari akhir, yang terakhir adalah wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman kepada qadar Allah yang baik dan yang jelek itu datangnya dari Allah. Lalu bagaimana ketika kita aplikasinya gini, Bu? Ada seorang yang memang tidak ikhlas. Kan kita disuruh beriman itu dengan
Yang baik kita wajib imanin. Yang buruk juga sama. Kayak model gini nih Bu, banyakan ibu-ibu. Ketika kita ini sakit, kita yang nyalain gara-gara makanan ini nih, gue jadi sakit. Ya kan ada kayak gitu Bu ya. Gara-gara makanan ini nih, gue jadi kumat. Ada nggak Bu? Kadang-kadang gitu Bu, kita tipenya manusia itu seperti itu. Ya, coba gue kagak makanan ini, nggak kumat, gue punya penyakit. Emang gara-gara makanan lu lagi ngasih gue tuh, gue jadi gula gue kumat kan? Tuh. Sebenarnya itu udah takdir Bu. Ya. Karena memang itu takdir buruk, ya kan yang namanya penyakit itu Bu datangnya dari Allah. Jangan nyalain orang lain, jangan nyalain apalagi makanan Bu. Ya nggak boleh kita seperti itu. Gara-gara lu Bu, gue dikasih pisang goreng, gue jadi pupnya keras kan. Coba kalau lu nggak, lah orang kita yang ngasih, kita mau udah itu ya. Harusnya bersyukur, itulah manusia. Karena dia nggak percaya dengan takdir baik yang buruk ataupun yang baik. Jadi yang buruk pun itu sama. Ya contoh kita mesen roti rasa coklat. Terus datangnya roti rasa keju. Akhirnya kita marah. Orang saya mesennya rasa coklat kok. Kenapa saya dikasih rasa keju? Bu, ini takdir yang buruk. Allah menghendaki kita menjadi baik. Yang bisa jadi tuh yang buat roti rasa coklat orangnya punya penyakit menular. Iya, ditukar dah rasa keju. Karena yang bikin roti rasa keju orangnya sehat. Karena Allah pengen ibu sehat. Kalau coba ibu makan juga itu namanya roti rasa coklat, bengek ibu. Loh, makanya takdir yang buruk ini pun harus kita terima. Sejatinya kita jangan pernah menyalahkan orang. Semua itu adalah semua ketentuan Allah. Baik itu baiknya dari Allah dan begitu baiknya juga buruknya juga dari Allah. Ya gara-gara kita ditinggal kondangan. Habisnya karena kita lama sholat duhanya sampai 12 rakaat ditinggal dah tuh. Lah kemana bisnya? Ya Allah udah ditinggal. Iya kali gue kelamaan sholatnya. Kita ditinggal tuh kan kesel ibu ya. Itulah yang terbaik dari Allah. Dapat beberapa jam kemudian bisnya nyebur. Berarti kan Allah menghendaki kita selamat. Tuh. Maka ketika takdir yang buruk yang Allah berikan kepada kita jangan pernah kecewa. Ibu ya, jangan pernah kita menyesal. Ya, abang nih saya nggak diajak kondangan, orang saya udah ngincer banget tuh namanya roti Maryam, mau disiram pakai susu. Kan ada bang di hotel itu, mah kalau lagi ada kehajatan pasti ada itu roti Maryam. Abang sih saya kagak diajak, kesel. Ini namanya udah takdir, ibu ya. Jadi baik itu baik, ya, takdir baik itu buruk harus kita terima. Ya, yang baik datangnya dari Allah, yang buruk pun datangnya dari Allah. Jadi kita nggak boleh nyalain sesuatu. Ya namanya kita kan emang mulut ya kalau bukan kita ya bukan mulut. Namanya mulut biar udah dipagar pakai gigi. Ngomong emang udah sembarangan Bu ya. Jadi ketika kita mengimani rukun iman yang keenam ini. Berarti kita udah nggak mau lagi nyalahin orang. Semua itu udah takdir. Jadi jangan pernah menyalahkan takdir. Kalau kita menyalahkan takdir berarti kita belum disebut mengimani dari rukun yang iman yang keenam ini. Jadi baik dan buruknya adalah datangnya dari Allah. Lanjut di halaman yang kedua. Wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Makna lafaz dari kata la ilaha illallah adalah tidak ada yang disembah secara hak di dalam wujudnya kecuali Allah. Nah ini Bu, makna kalimat tauhid ini namanya rahasia untuk mencerger iman kita. Apa dalilnya? Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Sekarang Umi mau nanya, kalimat la ilaha illallah mulut ngikut apa kagak? Ayo. Mulut bibir ngikut apa enggak? Bibir ngikut. Ibu? Kalimat tauhid bibir ngikut apa kagak? Yuk kita buktikan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Del, bibir nggak ngikut. Kalau bibir ngikut, mi mau. Udah kayak nenek-nenek ketolong salah. Ya, yakin. Lidah perkaranya. Karena yang namanya la ilaha illallah ini, ya, ini banyak adalah pembuka
pintu surga. Kuncinya pembuka pintu surga, miftahul jannah, la ilaha illallah. Pembuka daripada pintunya surga adalah la ilaha illallah. Ketika iman kita turun, ketika iman kita ini down, ketika iman kita ini udah nggak beres, udah nggak karuan, sama laki curiga mulu bawaannya. Ya Allah, abang gua mampir kali ini di warung janda. Gara-gara marah-marah semalam minta kopi gua kagak bikinin. Ya Allah, pikiran udah traveling. Ntar lu bang, kalau lu pulang, liatin lu ya. Ini iman kita lagi turun. Ya. Tapi ketika kita nggak tahu bagaimana cara charger iman, maka disinilah jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Ya, dawamkan kalimat zikir la ilaha illallah itu setiap hari. Kalau Umi sebelum zikir yang lain, zikir ini dulu. Karena ini untuk memperbaharui iman kita. Kan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kadang bertambah, kadang berkurang. Yazidu bita'ah, nih kayak gini nih. Nambahnya iman dengan sebab kita taat. Nih taat kayak gini ya. Yang tadinya kita tadi tuh kalau lagi buruk ya, laki marah-marah kita nyalain laki ya Bu ya. Kemudian kita kesandung batu, kita sakit nyalainnya batu ya. Maka disinilah aplikasi sejatinya kita beriman kepada takdir, baik itu yang baik maupun yang buruk. Disinilah kita mencarger iman kita, mengecas iman kita ya. Jadi pagi baca minimal la ilaha illallah itu 100 kali ya Bu ya. Jadi ini buat ngecas iman kita ya Bu ya. Namanya tauhid ya. Makna dari lafaz la ilaha illallah itu kan tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah. Kita nggak boleh menyembah lain lagi. La tusyrik billah, inna syirku la zulmun azim. Jangan kita menyekutukan Allah. Ya, kita tuh terkadang percaya sama orang, terpercayanya kebangetan banget. Kalau nggak ada bos, gua kagak makan ini. Itu udah syirik Bu. Mohon maaf. Ini yang kebanyakan kita lupakan. Gua kemarin lagi COVID itu nggak pernah gue nggak minum susu beruang. Gue kalau nggak ada susu beruang, napas gue udah udah kayak orang ya Allah untung itu ada susu beruang. Ini juga harus kita perbaiki Bu omongannya. Dengan izin Allah, Allah kasih saya sehat, saya ikhtiar minum susu beruang. Tuh kayak gitu yang benar. Ya jangan kalau nggak ada susu beruang gue mati Kalau orang kagak minum susu beruang sehari aja gue udah ngek-ngekan. Kan ada emang yang kemarin COVID. Susu beruang laku banget, sampai berebut. Ya. Maka sejatinya kita jangan menduakan Allah. Ya. Sejatinya kita itu syirik terbagi dua, ada syirik asghar, syirik akbar. Syirik asghar itu ya kayak gitu tadi tuh. Kita minum obat, alhamdulillah. Kalau nggak ada obat ini nih, saya udah mati kali. Jangan. Jadi nisbatkan Allah, alhamdulillah dengan izin Allah saya diberikan kesehatan sama Allah. Ya dengan wasilah perantara saya minum obat ini. Seperti itu yang benar. Jangan sampai kita tergelincir pada syirik asghar. Karena kenapa Bu? Ketika kita sholat, ya sampai ada kata kalimat iqomat. Berarti kan kita mengislamkan diri kita. Karena namanya rukun Islam itu kan 5. Syahadat. Sholat kan nomor 2. Nah kalau kita sering ngomong tergelincir dari kesyirikan, kemusyrikan, ketika kita sholat maka diperbarui dengan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita qomat. Ya kalau perempuan mah nggak usah pakai azan, ilokan amat perempuan. Allahu Akbar. Lah mak gue lagi ngapa itu? Sholat pakai azan. Yang nggak azan, qomat aja. Karena yang namanya rukun Islam kan syahadat yang pertama ya. Khawatir kita tergelincir dari dosa-dosa syirik tadi. Ya Allah bang, gue makasih banget sama lu bang. Kalau gue nggak ditolongin hari ini bang, anak gue kagak jajan. Lu penolong gue banget bang. Tuh kita lupa sama Allah. Kan sering kita ngomong begitu ya Bu ya. Ya Allah gitu. Tapi tetap kita yang namanya Allah tetap kita omongin. Nah gitulah manusia. Maka ketika ilmu ini sampai kepada kita, jangan pernah kita mengucapkan sesuatu yang memang itu Allah iri. Ya kita mengagungkan ciptaan Allah, jangan sampai kita menuhankan yang tersebut ya. Ya kayak tadi minum obat, segala sesuatu ya Bu ya. Kita sertakan dengan izin Allah ya. Maka dari makna la ilaha illallah, tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah yang berhak disembah ya. Dalam wujudnya kecuali Allah, nggak ada lagi. Ya, ini seputar makna la ilaha illallah.
Baik, dari seputar rukun iman, rukun Islam, dan makna kalimat lafaz la ilaha illallah, apakah ada yang mau ditanyakan? Yuk kita diskusi sebelum kita lanjut pada tanda-tanda balik. Kalau yang mau diskusi ini mic-nya hidup ya, nggak apa-apa, nanti dipakai mic aja. Yuk, berarti kalau nggak ada yang nanya paham? Ada yang nanya nggak? Oke, mau nanya sayang? Apa sayang? Nanya apa? Iya, komat. Iya, komat sunnah. Karena untuk memperbaharui keislaman kita kembali. Yaitu khawatir. Kita pernah berkata yang tadi, kalau nggak ada obat ini, gue udah mati. Kalau nggak ada kamu, teman besti yang paling sayang, teman besti yang paling ngerti, gue udah ditagih tim penagih hutangnya ini. Untung ada lu. Itu juga sama. Jadi khawatir mulut kita ini tergelincir dari syirik-syirik yang kecil. Iya, iya, sunnah. Komat. Iya, 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 seperti itu sayang ya. Kan kita mengislamkan diri kita kembali ya. Siapa tahu kemarin tuh yang Natal ya, kita ngucapin Natal sama teman bareng, nggak boleh itu Bu. Selamat hari Natal ya. Lah, Natal itu kan Tuhannya Yesus Kristus. Ya, kita mengucapkan selamat berarti kita meyakini kalau dia itu Tuhannya dia, dan dia meyakini kalau itu juga sama, udah syirik kita. Maka ketika kita sholat itu kalau dalam aturan Imam Syafi'i itu wajib syahadat, wajib qomat Bu. Walaupun kita perempuan dan nggak harus adzan. Ya kan nggak mungkin kita adzan sayang. Ya qomat itu kan hanya berbisik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ini Bu, dari sisi ilmu fikih kita memang masih banyak sesuatu yang memang banyak kita belum ketahui ya. Jadi bagaimana doa kita dikabulin, toh dari sholat aja kita nggak diterima. Nah bagaimana tidak, seorang Islam kan syarat sholat itu kedua, pertama syahadat ya. Nah bagaimana tidak kalau kita nggak sholat kemudian kita nggak qomat, bagaimana syahadat kita? Kan harus kita perbaharui ya. Maka yang namanya Islam itu kan dibentuk dari 5 rukun. Saya megang mic Bu. Rukun Islam yang kelima adalah pergi haji jika mampu ya. Ini secara mic, saya pegang mic. Nah ini pergi haji jika mampu bisa kita lewatin, bisa kita nggak kerjain, masih Islam kita ya. Yang kedua, membayar zakat. Ini pun sama, predikatnya bagi yang mampu. Andaikan si manusia kita sendiri nggak mampu mengeluarkan zakat, saya lepas masih bisa kepegang nih namanya mic. Lalu yang ketiga, puasa. Puasa juga sama bagi yang mampu. Kalau anak kecil dia belum dimampukan untuk puasa, maka boleh dia meninggalkan puasa. Ya, masih copot nih 3 rukun Islam. Ya. Kemudian yang namanya rukun Islam yang kedua adalah sholat. Ini kira-kira kalau yang jari telunjuk dan jari jempol saya buka, kira-kira nih Islam masih nempel kagak? Lepas Bu, lepas. Disinilah kenapa syahadat dan sholat itu adalah wajib, harus kita tegakkan sebagai syarat dari rukun Islam kita. Ya, dari haji lewat, zakat pun lewat, puasa pun lewat. Kalau memang puasa, kita juga boleh nggak berpuasa kalau kita sedang berhalangan. Tapi wajib penggantinya di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain. Inilah manfaatnya syahadat dan sholat. Ketika seorang Islam dia dikatakan Islam tapi dia tidak sholat dan tidak bersyahadat, maka copot Islamnya. Ada hadis yang mengatakan murtad dan kafir Bu. Apalagi dia itu menentang daripada praktek sholat, itu udah kafir. Walaupun dia statusnya masih Islam, ya. Maka kita pun untuk menjaga kehati-hatian kita ketika kita sholat bersyahadat terlebih dahulu, qomat, Ibu ya. Karena bisa jadi kita takut tergelincir dari hal-hal yang memang kita suka lupa ngomongnya ya Bu ya. Jadi ada yang nanya, Mi, saya kadang-kadang Mi, kok kenapa ya doa saya itu gak lama dikabulkannya? Saya minta ini, minta itu, kenapa gak dikabulin sama Allah? Ya bisa jadi Bu, dari praktek ibadah kita itu kurang. Ya kurang memenuhi ya, dari kita wudhunya ya. Kalau perempuan itu Bu punya mulut 2. Biasakan perempuan itu ketika mau berwudhu dia beristinja dulu. Ya. Istinja. Oke, kalau statusnya kita nggak mau pup karena memang baru setengah jam pup nggak jadi masalah.
Kadang kita Bu, kita ziarah, pergi berangkat dari subuh sampai Cirebon atau sampai mana, itu zuhur. Itu dari jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 11, 12, 8 jam Bu. Emang sih kita rasanya nggak haid. Tapi kan kita punya, namanya punya misfi ya Bu ya. Nah itulah yang harus kita bersihkan dulu ya. Perempuan hati-hati yang pakai bulu mata. Ini kita punya anak. Ya takut nanti ibadahnya nggak diterima. Yang pakai make up ya Bu ya. Kemudian dia pakai lipstick. Ada yang namanya lipstick itu Bu, dia nggak bisa hilang dengan air ya. Namanya waterproof ya Bu ya. Iya, bedak juga sama. Itu harus hati-hati. Bagaimana ibadah kita mau diterima Bu? Dari prakteknya aja ya, syahadat nggak diperbaharui. Kemudian dari cara kita mau mengambil wudhu itu pun harus benar-benar teliti ya. Yang punya bulu mata palsu yang memang ada lem perekat itu harus dicabut. Kalau dia nggak dicabut, selagi dia memang masih menutupi kulit, nggak sah sholatnya. Habis berwudhu, kemudian dia pakai kutek, pakai bulu mata palsu, baru dia sholat, maka itu sah. Ya maka dicabut dulu. Itulah Bu, karena rahasia perempuan itu memang kalau ingin mempertahankan kecantikan, rahasia yang pertama adalah menjaga wudhu. Perempuan yang selalu menjaga wudhu Bu, insya Allah cantik lahir batin. Ya, untuk perempuan jangan pernah kita sayang dengan make up Bu. Umi usia 47, cucu 1. Kalau Umi di kampus nggak ada yang nilai Umi punya cucu. Karena Umi memang tajdidul wudhu, memperbarui wudhu, wudhu batal wudhu lagi, wudhu batal wudhu lagi. Itu seperti itu. Itu rahasia mempertahankan kecantikan buat seorang wanita. Ahlan wa sahlan Bunda yang baru hadir. Sambung rambut kalau ada di bulu mata itu ada pendapat yang membolehkan, tapi kalau dia nyambungnya di bulu mata, ya mungkin dia nggak punya bulu mata, sambung rambut itu haram. Tapi dinilai dari niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya dan Allah akan menghukum dia sesuai dengan niatnya. Ya kalau kita nggak punya rambut, botak, terus kata lakinya gini, "Mah, saya jijik deh ngelihat mama, dia botak." Ya, terus lakinya mengizinkan untuk menyambung rambut. Iya, kalau memang tujuannya untuk mempercantik jangan sayang. Ya, ya kalau mempercantik untuk orang jangan. Dan ini mempercantik karena memang dia punya cacat. Nah kalau dalam Islam ini boleh. Ya seumpama ini kan ada luka yang menyebabkan alisnya nggak ada. Kemudian dia nyulam alis. Kan nyulam alis itu hukumnya kan haram, jelas haram. Tapi kalau dia memang untuk mengobati, ya, untuk mengobati dan memperbaiki, itu kan jatuhnya berarti niatnya memang untuk dilihat biar suami nggak jijik, biar suami nggak ilfil. Ya kalau kita botak, kayak tidur sama jin, kata suaminya udah lama pakai nyambung rambut aja segala macamnya, papa ridho kok. Yang penting itu buat ngobatin mama biar papa nggak jijik. Ya itu kan berarti jatuhnya untuk mengobati. Kalau memang tujuannya untuk ngobatin, insya Allah nggak jadi dosa Bu. Sama seperti kita menanam gigi, ya istilahnya pakai gigi palsu. Ya kalau rompang kan takutnya ya orang namanya masih muda gitu Bu ya, namanya kecelakaan gitu ya, pas rompangnya ada 3 gigi paling depan, masih muda lah kata lakinya, "Mah lu pasang gigi palsu mah gue kayaknya jijik banget ngeliat lu kalau nggak pakai gigi, udah gue beliin dah gigi paten, gigi permanen." Nggak apa-apa ya. Ya kalaupun memang haram itu kan dinilai dari niatnya ya. Jadi menyambung rambut, ya, menyambung bulu mata, kemudian masang gigi palsu dan semuanya yang memang itu awalnya dasarnya haram, ya kita jangan menisbatkan dan jangan menghukum itu langsung haram. Kan sesuai dengan niatnya. Ibu ya, niat yang baik juga kalau emang itu yang haram ya nggak boleh ya. Tapi kalau emang itu yang diharamkan tapi memang karena niatnya untuk mengobati ya, untuk jangan mempercantik deh selain bukan suami. Kalau dia mempercantik untuk umum itu nggak boleh. Ya. Maksudnya kayak model anak muda ya. Anak muda ini kan belum punya suami, dia kan cantik. Semuanya udah perfect, udah sempurna. Tapi ditambah-tambahin pakai disambung itu haram. Jelas itu haram ya. Karena dia nggak cacat ya. Yang memang ada memiliki kecacatan, kemudian dia memang ada mungkin cacat fisik ya, ketika dia mau operasi plastik kayak model hidung, ini mohon maaf, hidung sombing ya, itu kan jadi masalah di operasi. Yang nggak boleh kan itu kan nggak sempurna. Daripada dia biarkan begitu saja kemudian menimbulkan ilfil, kemudian jijik, kemudian serem, ya dalam Islam boleh.
hidung sumbing ya, kemudian dioperasi jadi ditambah lagi daging atau mungkin bibir, enggak jadi masalah. Ya, kalau memang niatnya itu baik, inilah Bu yang namanya fikih kontemporer. Kita itu memadukan antara niat, karena innamal a'malu binniyat tadi. Ya, kalau memang untuk mengobati, untuk kesehatan, insya Allah itu hukumnya boleh. Ya, tapi ya kalau untuk kecantikan tetap kita kembali kepada hukum asal haram. Ya, baik, ini seputar la ilaha illallah ya. Jadi ada lagi nggak yang mau pertanyakan dari rukun Islam, rukun iman? Baik munfarid ataupun bersama-sama, itu juga qomat. Nah kalau kita berjamaah, usahakan makmum bagian kanan qomat. Ya, kita kan imam, kan kalau kita bertiga, berarti kan kita ada di tengah nih posisinya. Berarti makmum bagian kanan qomat. Ya nggak apa-apa, ada yang mewakili, ya kita ngedengerin. Yang jelas qomat. Ya seperti itu. Sama, kita yang qomat. Enggak sih, enggak harus. Cuman yang ini nggak apa-apa. Cuman kebiasaannya Rasulullah ketika berjamaah itu yang qomat selalu berada di bagian kanan. Tapi andaikan memang bagian kanan lagi nggak mampu untuk nggak pede mengutarakan qomat, boleh yang kiri. Ya cuman itu kan memang dari adab-adab Rasulullah zaman dulu ya. Tapi kalau memang ada yang mewakili qomat ya kita nggak usah qomat. Berarti kan kita menyebutkan ya. Dan kalau kita sendiri ya qomat sendiri. Seperti itu sayang. Oke. Qomat lagi nggak apa-apa. Qomat. Cukup satu kali nggak apa-apa. Cukup satu kali. Iya. Kan jamak qashar, nih jamak qashar atau jamak takdim, qashar jamak takhir, iya. Berarti kan yang zuhur pertamanya kita qomat, kemudian yang asarnya enggak qomat nggak jadi masalah, kan udah qomat satu. Iya, mau qomat lagi, mau pas yang ke jamak yang keduanya qomatnya nggak apa-apa. Iya, berarti itu kan menandakan kita sholat lagi, seperti itu. Ya boleh. Oke, ada lagi? Iya, waalaikumsalam. Iya, bagus. Pertanyaan bagus nih. Karena bagaimana hukumnya ketika orang meninggal masih memakai gigi palsu? Dan orang lain kan nggak paham kalau kita pakai gigi palsu. Apakah itu wajib dicopot atau tidak? Kalau memang gigi palsunya permanen nggak wajib dicopot. Karena itu mencopot kepada si mayit itu satu tindakan yang menyakitkan mayat. Jadi nggak boleh dicopot. Tapi kalau memang giginya bisa bongkar pasang, kemudian anaknya tahu, oh iya mama pakai gigi palsu, giginya sering aku bersihkan, ya nggak apa-apa dicabut. Kan kalau gigi permanen mah nggak bisa dicabut, tapi kalau gigi bongkar pasang kan nggak menyakitkan, dicabut. Iya seperti itu. Kemudian ada lagi wanita yang meninggal dalam keadaan memasang IUD spiral. Itu bagaimana ya hukumnya? Iya, kalau IUD itu kan alat kontrasepsi ya. Spiral. Dan memang kondisi yang memang saat ini beredar ya, kita tuh kan KB ada beberapa pilihan. IUD spiral ya, kemudian ada implant ya. Kemudian ada yang namanya KW suntik, ada KB pel. Nah, kalau spiral itu kan ditanam di rahim kita ya, di bagian alat vital kita ya, mispi kita. Dan ketika wanita itu meninggal nggak harus dibuka. Karena itu sesuatu tindakan yang menyakitkan mayat. Jadi ya itu kan sebagai bentuk alat, nggak harus dicopot. Karena kan kita masih mendengar simpang siur harus dicabut, seperti gigi palsu harus dicabut. Ya, gigi palsu yang dicabut yang memang bukan permanen. Kalau yang permanen dia menyakitkan daripada jenazah. Karena jenazah yang udah meninggal, udah wafat, nggak boleh kita sakitkan. Bahkan ketika Umi mengkafani jenazah, ketika Umi merawat jenazah, karena Umi memang ada, ya Umi itu termasuk bagian salah satu pengurus di Majelis Pemulihan Jenazah Indonesia. Kantor kami itu ada di Tanah Abang, di Blok R, lantai 9 ya, Blok R, Blok B. Itu kita punya praktek, nanti kita mau ada sekolah tinggi untuk pemulihan jenazah. Jadi nggak harus dicabut sayang, kecuali itu tadi gigi palsu. Sama, spiral juga nggak harus dicabut. Ya. Terus kalau yang bisa dicabut Umi, tetapi nggak ada yang tahu, jadi tidak tercabut. Nggak jadi masalah, karena itu ketidaktahuan mereka. Nggak jadi masalah dan nggak jadi dosa. Ya, insya Allah sayang. Sama-sama. Oke, ada lagi sayang? Nggak apa-apa, kita hidupkan dengan diskusi. Apa yang ibu punya problem, apa yang ibu punya masalah, baik masalah rumah tangga ataupun yang lain sebagainya ya,
Insya Allah kita bisa dengan izin Allah semuanya kita bisa kupas secara bersama-sama ya Bu ya, apapun jenisnya ya. Karena yang namanya ilmu itu luas ya Bu ya. Kita belajar itu hukumnya wajib ya, berhenti ketika kita sudah wafat ya Bu ya. Maka ini wajib harus kita ketahui. Baik, kalau nggak ada yang bertanya lagi. Satu lagi Umi. Ya nggak apa-apa, nggak harus diulang. Yang penting ketika kita mau melakukan sholat, ya memang disyariatkan kita memang bersyahadat dulu, iqomat dulu. Jadi kalau memang kita sholatnya menyambung, nggak apa-apa, cukup sekali aja. Iya seperti itu. Ya kan udah di awal tadi, oke? Nah, ini Umi mungkin satu lagi ini masalah keluarga. Ada keluarga saya kebetulan masih keluarga ya. Jadi menantunya itu seneng banget dengan judi online yang sekarang lagi marak. Sementara si istrinya ini ya kasihanlah bekerja gitu ya, bekerja. Sementara suami ini bekerja juga, tapi itu kerjanya. Itu kalau istrinya sudah terlalu capek misalnya mau mengucapkan aku mau pisah sama kamu, itu hukumnya bagaimana Umi kira-kira? Apakah yang diucapkan istri itu jatuh talaknya gitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terkait pertanyaan apakah ucapan talak yang dijatuhkan oleh istri jatuh talak? Tidak. Ucapan yang diucapkan oleh suami baru disebut talak, maka akan jatuh talak. Kalau si istri seberapapun dia minta talak itu belum jatuh. Adanya khulu, penggugatan cerai dari pihak istri karena si istri udah nggak kuat. Ya mohon maaf. Yang namanya kita kan dalam pernikahan Bu, apalagi suami udah melakukan praktek judi online. Istrinya capek, kerja, suaminya mah judi online. Atuh kayak gitu mariwuh. Batin terasa sakit Bu, tersiksa dong. Apakah boleh Mi seorang istri menggugat cerai? Boleh, silakan aja kalau memang kita udah nggak kuat. Ngapain Bu rumah tangga kita nggak kuat kita pertahankan. Kalau memang kita mau bersabar lebih baik bersabar. Karena pondasinya rumah tangga itu ada pada istri yang solehah. Pondasi rumah tangga terdapat dalam istri yang solehah. Seorang suami judi, seorang suami suka minum-minuman, seorang suami suka senang berzina, seorang suami suka mencuri, seorang suami suka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, tapi dia memiliki istri yang solehah, maka awet rumah tangga. Ya bersabar. Ya, kata istrinya, ini mungkin ujian saya sayang sama suami saya, ya Allah mudah-mudahan engkau jadikan saya wali. Benar Bu, ada seorang istri yang dijadikan wali, tapi bukan waliullah yang dari 9, karena dia saking sabarnya menghadapi suaminya. Begitu juga ada seorang suami yang menjadi wali, karena saking sabarnya menghadapi sikap-sikap istrinya. Jadi bagaimana tidak pondasi rumah tangga ada pada istri yang soleha. Meskipun seorang suami itu penjahat, ya, tapi dia memiliki istri yang soleha, insya Allah Bu rumah tangga kuat. Tapi kalau si suami soleh, istrinya enggak soleha, ya enggak bisa bertahan. Kan pondasi rumah tangga ada pada istri yang soleha. Ya, jadi ketika jatuh talak itu terlontar dari perkataan suami. Saya ceraikan kamu, saya pulangkan kamu ke rumah orang tua kamu, itu udah jatuh talak. Tapi dari mulut suami. Kalau dari mulut istri bukan talak namanya, khulu. Ya, tapi kalau nggak dikabulkan sama si suami ya nggak bisa, nggak boleh. Tapi andaikan memang secara syar'i ketika suami kita sudah 3 bulan 10 hari berturut-turut dia tidak memberikan nafkahnya, kemudian dia tidak memberikan baik lahir batinnya, dan dinyatakan dalam buku nikah, undang-undang kantor urusan agama itu sudah jatuh talak, ya maka bisa saja si orang istri menggugat cerai ke pengadilan, walaupun si suami nggak mau. Silakan aja karena dia udah nggak mau, karena kan pusing banget Bu ya. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini. Ya Allah, Ibu ya. Iya, jadi seperti itu ya.
Jadi andaikan memang udah nggak kuat, nggak mau bersabar, ya itu terserah dari istrinya ya. Ya iyalah Mi, daripada saya punya penyakit jantung, punya bini, punya laki kayak model begitu, ya udahlah saya mau ganti yang baru. Silakan aja. Lem biru, lempar yang lama, ganti yang baru. Itu hak masing-masing progresif ya Bu ya. Ya mudah-mudahan kita doakan semoga Allah berikan kebahagiaan buat rumah tangganya. Tapi yang dalam syariat bersabar itu yang utama. Perceraian dibenci Bu. Karena jihadnya jihadnya manusia, jihadnya itu kita, itu bisa kita lihat dari perjuangan betapa cintanya kita kepada Allah. Tapi yang namanya jihadnya setan, jihadnya jin iblis, itu dia belum disebut jihad kalau dia belum meruntuhkan rumah tangga manusia. Jadi jihadnya setan Bu, dia itu belum disebut jihad kalau belum buat rumah tangga orang berantakan. Itu jihadnya setan sama jin ya. Maka ketika kita mau disuruh pisah udah, cerai udah, tuh ada Bang Toyib lebih ganteng sih, Bang Toyib. Ya, jangan mau dibujukin setan, ya Bu ya. Iya, udah pertahankan aja rumah tangga seperti apapun rumah tangga orang kita yang pilih kok. Jangan kita senangnya doang mau bareng-bareng, pas susahnya kagak mau. Ya mungkin dalam kondisi rumah tangga kita saat ini memang kita lagi diuji. Ya, insya Allah ketika kita sabar, kita ikhlas, kita doakan ya Allah, saya ikhlas Engkau berikan suami yang memang seperti ini. Mudah-mudahan dengan keikhlasan saya, dengan kesabaran saya, Engkau yang maha memberikan hak untuk mengubah hati suami saya. Ya Allah, ubah hati suami saya menjadi suami yang soleh. Berikanlah dia hidayah, berikanlah dia petunjuk dan kekuatan agar dia menjadi suami yang kembali lagi kepada syariat-Mu. Itu yang terbaik. Ya, jangan cerai ya. Jangan talak yang kita jadikan tonggak ujung ya Bu ya. Enggak enak Bu jadi janda. Ya Allah, naudzubillah, jangan ya. Jangan kita gara-gara salah sedikit kita marah sama laki. Pulangkan saja aku ke rumah ibuku. Jangan Bu. Apa-apa senjatanya kayak gitu mulu. Pas giliran dia pulang kagak punya duit. Emang enak. Emang kita bisa nyari duit sendiri. Kan semuanya juga dari laki awalnya ya. Maka ketika ada problem sedikit ya nggak apa-apa ya. Bisa jadi suami kita mungkin lagi ada setan lewat. Jadi dia itu melakukan praktek-praktek kayak gitu. Ya bisa diubah Bu ya. Nggak apa-apa ya. Jangan cuman gara-gara yang kecil ya. Kalau itu juga sebenarnya masih problem yang kecil ya. Ya apalagi yang namanya besar ya. Mudah-mudahan kita punya Allah kok. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah kita bersedih dengan urusan-urusan dunia kita. Karena manusia nggak diuji Bu, bukan manusia namanya. Ini Bu, HP jadi cakep, lampu jadi cakep. Itu Bu prosesnya ujian dulu. Itu HP yang namanya listrik Bu dibakar dulu, digedikin dulu. Iya lampu itu kristal-kristal itu nggak susah bikin itu melalui ujian. Ya. Jadi kita juga kalau kita memang iman kita nih, kalau iman kita memang emas 24 murni, 24 karat tetap kagak akan berubah. Biarpun dikasih tembaga, dikasih alkohol, tetap nggak berubah. Maka disitulah seberat itulah ujian manusia. Allah ingin mengukur sejauh mana iman hambaku, ya. Maka ketika dia sabar, dilewatin tuh. Lagi kata Abang Judi, abang yang lebih dari Judi juga, Neng mah masih demen sama abang. Jadi semangat, ya. Karena yang namanya manusia kalau nggak diuji bukan manusia, Bu, kita hidup, ya. Ya kita kan ujian itu lapar aja juga ujian, lapar banget ini ya masak, ya iya harus kita berjuang dulu ya. Maka cerai itu bukanlah solusi yang utama ya Bu ya. Jadi solusi yang utama kita minta adukan semua problem kita kepada Allah ya. Jadi kalau untuk perempuan nggak jatuh talak ya, tapi dia jatuhnya paling gugat cerai hulu ya. Andai kan memang udah nggak kuat banget, ngebatin banget, ya silakan aja ya. Tapi kalau bisa dipertahankan, karena kita mandang anak-anak, ya dipertahankan lebih baik. Insya Allah ketika nanti kita menang, melalui ujian tersebut akan ada keberkahan yang Allah kasih sebagai bentuk hadiah buat kita. Ya Bu ya, jadi bersabar saja insya Allah. Oke, ada lagi? Kalau yang cerai gitu ya, Yaitu kalau memang dalam hukum agama ya harus dituntut. Karena kan yang namanya nafkah buat anak itu kan wajib diberikan oleh bapaknya. Dosa. Bahkan ketika dia ceraikan istrinya lagi menyusui anaknya wajib diganti itu ongkos untuk susunya segala macam. Wajib. Ya kalau memang suaminya mampu ya. Tapi kalau suaminya nggak mampu mau ditarik bagaimana juga orang kagak mampu. Bagaimana? Ya udahlah kita kembali lagi kepada ikhlas ya. Ya tetap itu kewajiban suami. Ya,
Tapi keandaikan memang suaminya nggak mampu, ya boro-boro dia buat makan anaknya, ngasih makan anaknya ya, buat hidup aja dia masih numpang sama orang tuanya. Ya kita kembali lagi kepada kemampuan masing-masing. Ya lebih baik ya namanya kita mengikhlaskan diri kita, walaupun itu memang udah jadi kewajiban suaminya, kewajiban orang tuanya. Tapi kalau memang dia mampu ya, tapi memang seorang bapak ya harus berusaha untuk memberikan nafkah kepada anaknya, walaupun itu istrinya sudah dicerai. Nafkah kepada anak wajib, kewajiban ya. Ya kembali lagi kalau memang dia mampu, ya bisa kita gugat ke pengadilan agama ya, untuk menuntut haknya tersebut. Ya karena kan ada yang nggak terima ya, anak sekolah ini itu, ya kita kan nggak punya kemampuan. Maka Bu, ketika kita sebagai seorang suami yang diajarkan nih masih ada suami nih, masih ada suami kita diajarkan untuk mencari nafkah. Jangan kita tersinggung. Enak aja gue disuruh jualan, gue disuruh dagang. Ada lu bang, lu kan laki gue, lu kan yang punya kewajiban buat memberikan nafkah. Enggak, gue kagak mau. Enggak boleh Bu. Justru ketika ini suami kita ingin mendidik kita. Karena ketika nanti suami kita udah nggak ada, suami kita udah nggak hidup lagi, kita kan menjadi predikat seperti seorang janda. Pasti itu wajib Bu. Maka ketika kita udah dididik sama suami kita, selagi suami kita masih hidup, jangan kita merasa rendah hati. Rendah diri, jangan. Justru ini bekal buat kita. Nah kalau kita masih ada suami, kita udah berdagang, nanti kan mereka itu akan menganggap, oh iya dia mah ada suaminya rajin. Pas tiga-tiga ketika itu suaminya innalillahi wa inna ilaihi, kita udah enak, kita udah bisa nyari uang sendiri. Ya, karena ada Bu yang ditinggal sama suami, kita mau kerja kagak bisa, mau cari apa susah, ya Bu ya. Nah kalau kita memang udah dibiasakan sama suami kita ya, makanya ketika suami kita mengajarkan, mengedukasi jualan-jualan inilah gitu. Jadi kita jangan merasa minder ya Bu ya. Jangan merasa enak amat lu sebagai laki gue bantuin cari duit, kagak. Gengsi dong. Jangan, nggak boleh kayak gitu ya Bu ya. Inilah manfaatnya ketika nanti kita udah nggak punya suami, jadi kita bisa cari duit sendiri. Ya enaknya kayak gitu ya. Jadi jangan semuanya kita serahkan kepada suami. Sama begitu juga suami. Baik, ada lagi? Perempuan itu kalau melaksanakan umroh itu apakah harus ada muhrimnya? Ya, kalau wanita pergi umroh, selagi memang ada mahram wanita, ya cukup mewakili dari mahramnya. Ya kalau dia harus memakai muhrim anaknya lah, duitnya kagak punya, bagaimana mau ngesot itu bocah? Kecuali yang udah tua, ya, yang udah tua yang memang dia butuh pendampingan dari anaknya, pendampingan dari mahramnya. Ya secara hukum memang wajib didampingi mahram. Apalagi seorang wanita yang keluar rumah melebihi dari 3 hari, ya harus bawa mahram. Tapi dalam hal dia ibadah, kondisinya dia nggak ada uang lagi, tapi dia mau berangkat sendiri, ya namanya janda, ya mohon maaf, nggak punya uang juga, saya punyanya cuma sendiri. Tapi kan kita akan bersama mahram-mahram kita, si perempuan yang lain. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya kalau itu dipermasalahkan Bu, ya kagak ada yang pergi-pergi itu perempuan. Lah ya kan yang punya laki, yang gak punya laki. Yang punya anak banyak lah kalau nggak ada duitnya. Lah udah terus kagak jadi umroh kalau mikirin begitu mulu. Jadi boleh. Mahram, sesama mahram kita adalah wanita. Ya. Jadi andaikan memang kita nggak ada mahram. Iya. Iya, ada yang kayak gitu. Iya, nggak apa-apa, boleh. Kan mahramnya ini ibu kan mahram ini semahram. Kalau semahram bukan nasabnya kita nggak mampu, nggak apa-apa. Iya, ya memang yang disyariatkan memang harus mahram dari nasab kita. Antara kalau si istri harus ada suaminya. Ya tapi kan kewajiban ini bukan kewajiban yang sangat mutlak. Ya kalau kita mampu suami kita. Nah kalau suami kita nggak mampu, emang duit kita diberangkatin sama anak, ya contohnya anaknya cuma berangkatin emaknya duluan gantian, yang nggak jadi masalah. Kan ada ibu ada mahram, kecuali ibu berangkat di tengah laki-laki sendiri. Iya, makanya itu yang harus kita. Iya, nggak harus sesuai nasab. Iya, jadi mahram dari sesama perempuan kan mahram juga. Seperti itu sayang, boleh. Boleh. Boleh, yang penting kita memang sesama mahram kita, perempuan semuanya. Ya, seperti itu sayang. Jadi untuk ibadah jangan kita batasi. Enggak. Kalau mahram kalau laki-laki nggak jadi mahram kita, kecuali itu memang suami kita.
Emang ada yang kayak gitu? Enak amat ya. Jangan lah, jangan dijadikan mahram kalau bukan laki kita. Orang lain, laki lain mestinya mahram. Gimana? Emang ada? Gak ada. Emang ada kayak gitu? Kecuali saudara, masih ada saudara dengan kita, baru mahram kita. Kalaupun laki-laki, kalau memang dia masih ada hubungan nasab sama kita, maka mahram kita. Tapi kalau orang lain yang nggak ada hubungannya dengan nasab, ya bukan mahram kita, apalagi dia laki-laki. Saya haji waktu itu karena saya sendiri, sama pemerintah suruh bayar. Karena padahal di Israel itu kan cewek-cewek banyak ya. Saya suruh bayar karena nggak ada suami nggak ikut gitu maksudnya. Suruh bayar. Mahramnya kita gitu kan. Kok ada yang kayak gitu ya? Umi bilang kan ya sesamanya boleh gitu kan ya kan. Oh, berarti itu memang ini ya, kayak multi MLM gitu juga berarti ya jaringan. Ataupun berdua itu berarti kan mahramnya saya kan sesama satu kamar. Jadi nggak harus bayar dong walaupun kita nggak bawa suami atau itu. Saya harus bayar lagi kan nggak ada suami. Loh, kok gitu ya? Mungkin ibu badalin kali, yang disuruh bayar itu badal mungkin orang tua. Nggak ada bu, saya punya travel berpuluh-puluh travel, nggak ada yang menstatuskan kita pergi haji sendiri atau pergi umroh sendiri, kemudian karena kita nggak bawa mahram kita bayarin mahram kita, nggak ada ya. Kalau memang kita bayar mahram kita, laki kita aja kita ajak. Bukan bayarin mahram untuk berangkat, tapi kita kayaknya mahram kita tuh itu gitu loh. Jadi hanya bayar sekedar. Mungkin mau tawif kali, bukan mahram. Berapa bayarnya? Enggak sebesar berangkatin sih ya, hanya Berapa persen biasanya? syarat gitu. Kita ini kan sendiri. Ya, saya pernah juga soalnya waktu umroh. Tapi itu berapa bayarnya, mahal nggak? Oh, mungkin itu yang menyebabkan akadnya mungkin ya. Itu boleh-boleh aja seperti itu ya. Tapi bukan berarti karena kita berangkatnya sendiri kemudian kita nggak ada mahram, kemudian kita menunjuk itu mahram kamu ya, enggak gitu ya. Cuman kita mungkin membayar satu syarat karena memang kita ya nggak apa-apa sih, kita niatkan buat sedekah aja. Ya kalau memang ada travel yang kayak begitu, ya udah terserah. Yang penting akadnya karena nggak ada mahram. Ya jadi ingin ya, tapi ya itu juga sebenarnya kalau dalam travel saya nggak ada kayak gitu, syarat-syarat kayak gitu nggak ada. Nggak ada. Memang kalau syaratnya memang harus bersama mahram. Tapi kalau memang kita sudah mewakili ada mahram, ya perempuan banyak di kalangan kita yang nggak harus pakai mahram keluarga kita. Iya, seperti itu. Jadi andaikan memang yang udah terjadi seperti itu, ya udah kita anggap sebagai sedekah aja. Ya insya Allah semuanya benar ya. Kita juga jangan menyalahkan karena mungkin bisa jadi dia tuh kekeh dengan pendapat ini ya. Tapi kalau buat Umi pribadi, andaikan kita berangkat umroh sendiri, kemudian lingkungan kita semuanya perempuan, itu udah mewakili. Jadi nggak harus pakai bayar untuk mahram lagi ya. Maka disinilah kita memang harus wajibnya belajar ya, agar ketidaktahuan kita menjadi kita tahu. Oke, ada lagi? Ya boleh, nggak apa-apa, kita diskusi, nggak apa-apa, itu lebih baik. Idul Fitri itu ke makam itu sebenarnya dalilnya apa sih? Baik. Ketika kita menjelang Idul Fitri, biasanya tuh kan ada tradisi kita nyekar ya Bu ya. Kalau bahasa Betawi itu nyekar ya. Kalau bahasa Maduranya itu nyelaseh. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang memang jadi dalil dan juga harus kita mencontohkan dalil atau memberikan dalil. Itu sebenarnya cuma tradisi sayang. Tradisi itu kan sesuatu yang memang boleh dikerjakan, boleh juga ditinggalkan. Ya, jadi yang namanya ketika kita berziarah ke makam, baik itu orang tua maupun kerabat, guru dan lain sebagainya, ketika menjelang Ramadan, ya kita itu kan ibaratnya gini. Ini kan kita mau berdoa kepada Allah ya. Ketika Ramadan tiba, banyakkan orang mengunjungi makam ya. Itu sebenarnya tradisi aja. Jadi kita juga nggak terlalu jangan menjadikan satu kebiasaan yang wajib ya. Itu bukan wajib, istilahnya hukumnya bukan wajib ya. Sunnah juga bukan. Tapi itu memang tradisi. Ya tradisi Betawi biasanya kalau mau Lebaran, mau Idul Fitri atau mau Ramadan ya biasanya nyekar, nyelaseh, itu bagian dari tradisi. Masalah yang wajib ya, yang menjadi kewajiban adalah kita berdoa.
Ya, mau berdoa dimanapun nyampe. Mau di rumah nyampe, mau di makam, ya kita di makam kalau kita berdoanya salah, ya salah. Bang, laki udah mati. Bang, anak lu mau nikah nih. Anak lu mau nikah, gue datang ke kuburan lu. Musyrik. Kuburan diajak ngomong. Mendingan gak usah ziarah kalau kayak begitu, Bang. Pokoknya anak gue nikah nih lah, yang lu gak setujuin. Lu setuju ya? Lu setuju. Lah kuburan diajak ngomong. Musyrik, gak boleh kayak begitu. Harus dihindarkan, ya. Tapi kalau kita berziarah, ya kita bisa menjaga adab-adabnya. Jangan meronta-ronta, jangan meratap-ratap ya di kuburan. Bang, gue gak ada lu, Bang, gue dijolimin banget, Bang. Nangis tuh di kuburan. Haram yang begitu, ya. Ya, jadi kalau masalah ziarah itu terkait tradisi ya, masalah dalil, masalah itu pasti ada, sebenarnya ada ya. Nanti ketika tayang materi tanya jawab Umi hadirkan ya. Tapi yang namanya tradisi itu ya boleh dikerjakan, boleh juga ditinggalkan. Tapi yang harus kita ketahui, yang menjadi kewajiban kita adalah mendoakan orang tua kita yang sudah wafat. Ya, mendoakan keluarga kita, guru-guru kita, saudara-saudari kita. Dan kalau kita datang ke kuburan kemudian kita meratap ya sampai kita lupa, ya itu nggak boleh, ya musyrik lah. Ya, yang pertama tanda balik itu adalah umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ini kita punya anak umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan itu udah akil balik. Ketika kita memiliki anak yang sudah akil balik ya, maka itu sudah berkewajiban kita menyuruhnya untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban seperti sholat. Walaupun namanya kewajiban sholat harus kita laksanakan, harus kita didik dari umur 7 tahun ketika dia sudah kita pisah dari tempat tidurnya. Ya, anak laki-laki dan perempuan kalau udah usianya 15 tahun, maka ini wajib kita kaitkan dan wajib kita harus ajarkan untuk dia sholat, ya, kemudian menutup aurat, ya, dan melakukan rukun-rukun Islam yang 5 tadi. Puasa, ya, kalau zakat kan memang nggak mampu, ya. Kemudian haji juga kalau memang mampu, ya. Jadi udah berkewajiban, ya. Itu yang rukun Islam, tanda-tanda balik yang pertama. Lalu yang kedua, wal itilamu fi dzakari wal unsa. Litis sinina. Yang kedua adalah sudah mimpi keluar sperma bagi laki-laki dan perempuan yang berumur 9 tahun. Ya, ini juga tanda-tanda balik yang kedua ya. Nah, laki-laki Bu, kita punya anak laki-laki itu kita wajib edukasi, Nak. Kita tanya sama anak laki-laki kita. Kamu udah numbuh bulu belum? Ih, Mama kepo. Enggak apa-apa, Bu. Lah daripada anak kita curhat sama temennya. Kan kita Bu kebanyakan gagal mendidik anak itu karena kita itu nggak pernah ada buat anak kita. Kita Bu sebagai orang tua itu harus wajib teliti bagaimana ini anak kita pergaulan sehari-harinya. Anak kita perhatikan dari berangkat rumah pergi ke sekolah wajahnya ceria. Pas dia pulang ke rumah kok wajahnya begini. Wajib kita tegur. Nah, kenapa sayang? Kok kamu wajahnya seperti ini? Kayaknya kamu lagi nggak semangat. Gimana sayang? Kamu kurang sehat. Enggak mah, tadi aku di sekolah habis berantem. Sama siapa sayang? Sama temen, gara-gara bapak dikata hitam. Bapak dikata pano. Aku kesel lah. Hah? Begitu? Iya. Enggak boleh gitu, Nak. Kan emang bapaknya benernya pano. Emang bapaknya beneran hitam. Ngapa jadi marah? Ya kan walaupun panoan itu bapak aku. Walaupun hitam kan itu bapak aku. Aku kesel dong. Terus aku tonjok dia. Tuh. Aku kesel, aku berantem di sekolah. Tuh Bu. Ketika kita punya anak, kita perhatikan ini anak kita air wajahnya itu nggak bagus. Curhat pertama sama orang tua. Udah Nak, nggak boleh sayang. Kamu harus memaafkan teman kamu. Nanti kalau kamu begitu terus-terusan, kamu nggak punya teman. Bisa jadi dia lagi hilap sayang, lagi lupa. Ya, udah nggak boleh kita punya sifat dendam. Maafkan teman kamu. Besok kamu sekolah baikan lagi. Mama nggak suka punya anak yang memang punya sifat dendam. Nggak boleh kayak gitu sayang. Mungkin dia tujuannya bercanda. Iya sih. Ya udah mah besok aku baikan. Tuh. Kalau anak kita sudah perbaiki dengan kita, maka anak kita tidak akan curhat sama teman-temannya. Tapi kalau kita nggak pernah memperhatikan tuh anak kita, maka anak kita akan curhat di media sosial, bro. Gua kesel banget sama si Ano. Iya, besok pulang sekolah kita keroyok. Tuh, terjadilah pengeroyokan, tawuran, berantem. Karena kenapa? Karena salah asuh dari kita. Kita nggak pernah memperhatikan anak-anak kita. Bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh, sedangkan anak kita taunya masuk ke rumah, keluar rumah, masuk ke rumah, keluar rumah. Kita nggak pernah memperhatikan bagaimana kejadian-kejadian mereka berakhlak di luar sana. Jadi gitu Bu. Ya. Jadi ketika kita punya anak, ini udah akil balik. Kita ini jadi teman curhat yang setia. Nggak apa-apa Bu, walaupun itu riskan. Ya. Tentang dia udah numbuh bulu, dia udah mimpi basah, wajib kita orang tua memantaunya. Kalau bukan kita siapa? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Anak sekarang ini udah mudah
susah Bu, diatur sama kita sebenarnya. Dengan gadget, kita nggak bisa nasihatin, kita kirim video, share sesuatu yang memang bisa dia dapat hidayah. Ya. Maka ketika kita merawat anak, mendidik anak, jangan pernah kita jadikan anak kita itu sebagai penghalang. Ketika anak kita bertanya, "Ma, aku mau nanya ini," udah ngapa sih nanya-nanya mulu, udah tahu mama repot. Bu, anak kita nggak akan mau lagi nanya sama kita. Dia akan sering bertanya dan sering curhat di media sosial. Kalau kita udah tahu Bu, ini solusi anak saya lagi dalam kondisi dia berantem sama temennya. Kita tahu, kita nasehatin, aman anak kita. Tapi kita nggak tahu, dia akan curhat sama teman-temannya. Dan akan menjadi anak yang tidak beres akhlaknya. Maka seperti itu ya. Maka anak yang akil balik ya, yang usia 9 ya, itu dia anak kita udah mimpi basah atau enggak. Kita wajib tanya ya. Karena ketika dia udah mimpi basah itu udah balik. Dan udah terkena kewajiban-kewajiban sebagai seorang hukum Islam ya, dia udah harus mengerjakan sholat dan lain sebagainya ya, yang memang diwajibkan oleh Islam. Lalu yang keempat, wal haidu fil unsa litis'i sinina. Sudah haid bagi wanita yang umur 9 tahun. Ini juga Bu, anak kita yang perempuan wajib kita pantau. Nak, kamu haid terakhir tanggal berapa sayang? Oh, aku haid tanggal 5 mah. Kita checklist Bu, tanggalnya. Ada di media sosial, ibu mungkin pernah dengar. Seorang dokter mentes visum dari misfi vagina anak perempuan yang masih SD kelas 5. Mungkin ibu udah pernah ya dapat infonya dari media. Anak kelas 5 SD Bu, itu udah kecanduan seks. Ya Allah. Jadi dia itu nginep di rumah teman perempuannya. Nah, nginep di rumah teman perempuannya, yang namanya emak kan gak curiga orang nginepnya sama perempuan. Nggak tahu tuh rumah teman perempuannya kagak ada emak babanya, nggak ada orang tuanya. Dia janjian lah di situ sama teman laki-lakinya yang sebaya, bukan teman sekolah Bu, bukan. Pas diusut tantenya nih curiga, akhirnya dibawa tuh Bu ke dokter spesialis ya untuk yang menangani tentang kewanitaan. Bener Bu, selaput vaginanya udah rusak. Ditanya sama dokter, Nak, kamu sudah melakukan hubungan intim? Iya Dok, anak kelas 5 SD Bu. Kenapa? Habis enak. Bu, hello, habis enak jawabannya. Bagaimana tidak anak kita kecolongan? Kemarin Bu, pas namanya tahun baru, itu kondom sudah didesain untuk anak-anak yang umurnya di bawah daripada kedewasaan. Bagaimana dunia kita nggak bobrok? Maka kita wajib sebagai orang tua itu harus mencatat bagaimana dan kapan tanggal anak kita haid. Wajib ini orang tua. Catat buletin tuh kalender. Nah, ini udah tanggal 5, kamu udah datang haid belum? Belum mah. Biasanya sih aku kadang-kadang maju 2 hari atau mundur 1 hari. Aman. Maka kita sebagai perempuan Bu, khususnya ibu, jangan pernah kita menganggap anak kita aman di luar sana. Karena yang namanya zaman saat ini Bu, kita itu bukan hanya dididik oleh guru, tapi media sudah mengotori daripada anak-anak kita. Media itu nggak salah, tapi itulah Bu, ketika kita tidak pandai melakukan dan mengaplikasikan media, kita akan merasa kecolongan dalam mendidik anak kita. Naudzubillah. Anak kelas 5 SD sudah merasa, dia bilang habis enak, berarti dia itu kan udah candu dari seksual. Ya Allah, otomatis Bu, lawannya juga sama. Bukan temannya sesama SD yang satu dia sekolah, enggak, di luar media sosial. Ini udah jahat, udah benar-benar nyata Bu. Maka bagaimana kita nggak harus pintar menjadi seorang ibu? Ya, itu anak SD. Maka buat kita, sentilan buat kita, jangan pernah kita memudah-mudahkan anak kita izin nginep walaupun hanya sebatas di teman perempuan, Ibu ya. Karena media Bu, kita nggak bisa ngebatasin anak kita dengan media. Kalau bisa nih anak kita yang masih umur SD, emailnya, passwordnya itu masuk ke email kita semua. Saya punya anak 3-3-nya, emailnya ya, yang anak yang kedua, anak ketiga itu emailnya masih pakai email saya. Ketika dia ada sesuatu yang memang mencurigakan, masuk ke email, kita bisa mengawasi. Oke, kalau masalah HP kita nggak bisa kontrol karena pakai password, tapi email nggak bisa Bu. Email harus pakai email kita. Itulah cara aman kita mendidik anak di dunia media sosialnya. Ya, jangan pernah kita menganggap anak kita aman. Sekarang Bu, LGBT. Pernah di tahun 2023 di daerah Harapan Indah, itu perempuan bertiga. Ini nyata Bu. Ya, dekat di Kampung Umi. Perempuan 3 nyata. Dia nyewa abang tukang taksi. Perempuan. Lalu pas ketika dia mau menuju perjalanan ke Bandung, lalu ini yang namanya perempuan, dia mikir nggak punya duit, itu yang namanya tukang taksinya dibunuh.
Dia mau ngapain tuh perempuan 3, anak perempuan 3. Dia mau janji kencan sama perempuan juga yang jadi pacarnya. Perempuan sama perempuan. Ya Allah, naudzubillah. Maka ketika kita belajar ilmu fikih, Bu, di sini kita udah bisa memperhatikan bagaimana fisik anak saya. Apakah mungkin payudaranya dia berkembang? Kita harus tahu, kok besar banget. Ya Allah, nak, kamu teman kamu siapa? Wajib buat kita memperhatikan anak-anak kita. Nak, kamu haid di tanggal berapa? Nak, kok kamu seperti ini, nak? Nak, siapa teman kamu? Nak, kamu kalau malam kemana? Ya Allah, itu Bu yang harus menjadi PR kita. Mau cucu kek, mau anak kek, itu wajib kita edukasi. Kalau kitanya merasa aman dengan anak kita yang aman-aman saja, belum tentu, Bu. Sekarang kita udah susah, udah ribet, ya Bu ya. Makanya dulu kalau zaman kita ngurus, orang tua ngurus kita, karena kita tuh dulu Bu enak diurusinnya, nggak ada media. Kita mau pacaran, kalau ngelihat genteng rumah pacar kita udah girang banget. Lah bener Bu, asal kita lewat nih, ngelihat genteng pacar kita aja, kan kita kan dulu begitu Bu. Ya namanya kita kan manusiawi, ya kita kan pernah muda dulu. Lah kita pengen, ya pernah juga Bu, namanya kita puber. Lah umur 15, 13 itu kan kita kalau ngelihat lelaki yang ganteng romanya udah entrek-entrekan banget ya. Lah zaman kita begitu Bu. Tapi zaman kita nggak pakai zaman sekarang video callan, beb, aku di sini nih, aku di sini. Ya, model kita mah dulu enggak. Ya, kita mah asal ketemu juga dari jauh dari sini jembatan begini dong udah gilang. Bener, Bu. Inilah dunia ya. Maka ketika tanda-tanda balik buat anak kita ini, kita wajib banget sebagai orang tua harus memperhatikan kondisi perkembangan pertumbuhan anak kita ya Bu ya. Nah kalau anak kita ini udah mulai curiga, kok udah nggak mau mandi anak saya, hati-hati Bu. Ada yang namanya narkoba, itu yang menyebabkan anak kita jadi nggak mau mandi. Kalau mandi kayaknya 2 hari sekali, ini kenapa ya anak saya? Perhatikan Bu, karena anak kita itu udah ada punya batas waktu lengahnya. Ketika anak perjaka kita, laki-laki kita, dia nggak ada, kita periksain tuh kamarnya. Ya, dari mulai tong sampah itu harus kita korek. Bisa jadi ada sesuatu yang mencurigakan dibuang di tong sampah. Kita bisa mengetahui. Maka ketika pendidikan yang harus benar-benar kita galakkan buat anak kita itu bukan dari guru. Guru itu dititipkan sama kita cuman beberapa menit, berapa jam. Anak 24 jam itu banyaknya di rumah, di kita. Maka kalau kita gagal mendidik anak, berarti bagaimana kita cara memperhatikan anak kita? Ya, seperti itu aja sebenarnya ya. Jadi beban moral nih buat orang tua kita yang tahu-taunya anak kita udah tahu-taunya di kantor polisi ya Bu ya. Itu ada Bu, saya tuh yang di Salemba ya, di Cinere ya. Kalau saya kan memang ngajarnya di penjara-penjara. Cipinang, Pondok Bambu ya, itu Salemba, itu banyak Bu yang menginformasikan dan mengadukan tentang perilaku-perilaku mereka. Mi, saya nggak mau pulang. Kenapa nak? Saya anak di sini, saya di sini tuh jadi belajar. Di rumah itu mama cuman bisanya ngasih uang doang. Jadinya aku nggak pernah diperhatikan, aku nggak pernah tahu belajar ini. Mama kalau udah pergi aja, mama sibuk di kantor. Aku nggak pernah diajar suruh belajar. Aku maunya di sini aja, Umi. Gitu. Jadi anak itu udah mulai dicuekin sama orang tua. Maka Bu adab. Ya ketika Sayyidina Anas bin Malik, khadimur Rasul bertanya, wahai Rasul, manakah yang lebih utama, berkumpul dengan keluarga ataukah hadir di masjid? Apa kata Rasulullah dalam Syarah Qurratul Uyun? Lebih utama dan lebih aku cintai berkumpul dengan keluargamu. Saat ini Bu kita berkumpul sama keluarga, anak di samping kiri, suami di samping kanan, orang tua di depan. Kita ketawa-ketawanya sama media sosial. Anak kita kacangin, suami kita cuekin, orang tua kita bener-bener kagak perhatikan. Kita gadget aja yang kita genggemin. Ya Allah, moral kita udah dirubah Bu. Maka kata Rasul, lebih aku cintai kalian berkumpul dengan keluarga. Maka upayakan Bu kita punya waktu, walaupun hanya 1 jam saat makan malam, ngobrol sama anak. Ngobrol sama suami, jangan kuami malik, mandi, cuci tangan, cuci kaki, tidur. Udah pas gitu keluar lagi. Bagaimana anak mendapatkan kenyamanan? Bagaimana anak mendapatkan ketenangan kalau orang tuanya sibuk dengan usaha, sibuk dengan dunia? Ya Allah. Anak itu pun nanti akan mendakwah kita. Ini banyak Bu anak-anak yang curhat di lapas-lapas, karena Umi memang nanganin waktu di Cinere itu anak-anak kecil ya yang tawuran bebas, mereka masuk 17 anak, 20 anak. Umi itu usianya ya Allah masih SD, kadang udah kena pergaulan, ya namanya berantem Bu, udah kena Bu, sanksi.
Kalau di Cipinang itu ada sekolah paket C untuk SMA, paket B untuk yang SMP. Ya Allah. Ini kan karena keteledoran manusia, Bu. Orang tua yang menganggap anak gua aman, jangan, Bu, jangan. Maka ketika ilmu fikih ini mengajarkan kita tanda-tanda balik, kita harus memperhatikan tuh perkembangan anak-anak kita. Kita punya cucu, ya Bu ya. Maka naudzubillah summa naudzubillah min syarri dzalik, kalau kita lupa dalam mendidik anak dan bahkan kita salah dalam mendidik anak ya. Jangan pernah gadget yang kita jadikan Tuhan. Jangan gadget yang kita jadikan pola pendidikan. Gadget bukan segalanya, Bu. Kumpul dengan keluarga 1 hari minimal 1 jam, Bu. Itu ketika kita kumpul di meja makan. Oh iya, anak saya kok udah ada jerawatnya. Kita deketin. Lagi kangen sama siapa nih? Itu ada jerawat di pipi. Ih mama, lagi deket sama siapa nih? Curhat dong. Oh iya ma, aku lagi deket sama si ini. Mama setuju nggak? Nih ma, fotonya cantik. Curhat, Bu. Itulah care-nya kita kalau sebagai orang tua yang memang mengerti tentang adab-adab kita sebagai keluarga. Ya kita mau peduli sama anak-anak kita ya, maka anak kita pun akan welcome kepada kita ya. Ubah mindset kita yang mendidik anak kita hanya sebatas di gadget ya. Maka mulai saat ini kita perbaharui pola didik anak-anak kita yang tadinya kita cuek bebek, maka kita menjadi anak yang orang tua yang care terhadap anak-anak kita ya Bu ya. Karena kalau kita care, kitanya akrab, maka anak itu akan terbuka kepada kita. Problem apapun dia akan ngomong sama kita Bu ya. Mama, aku nggak suka loh sama ini mah. Kenapa? Dia mah orangnya suka nawar-nawarin aku gini-gini mah, suka nawarin ini, suka nawarin itu. Terus menurut Mama gimana? Jangan nak. Kalau bisa jauhin ya sayangnya, jangan berteman dengan dia. Nanti kalau gini-gini ya kita kan yang paham ya. Ya, maka ketika nanti Bu, ketika kita itu sudah dipanggil sama Allah, ya, maka kita itu akan merasakan yang namanya pedihnya ketika saat-saat sakaratul maut. Saat-saat sakaratul maut ketika jasad berpisah dari ruh kita meninggalkan jasad kita, nanti akan ada seruan. Apa kata dalam kitab Daqaiqul Akhbar di bab yang ke-9? Al-babu tasi'u fi dzikrin nida, ya, wa fil khabari idza faraqar ruh al-badana nudiya minas sama'i bi thalathin sahihatin. Apabila ruh berpisah dengan badan, maka akan ada yang berseru dari langit dengan 3 teriakan. Yang pertama, yabna adama ataroktad dunya amid dunya tarokatska. Wahai anak Adam, apakah kamu yang meninggalkan dunia ataukah dunia yang meninggalkan kamu? Ya Allah. Ini pasti kita Bu, pasti kita menjadi orang yang memang calon jenazah. Kita hidup bukan selamanya di dunia ini. Kita hidup ibarat kata sebagai tamu. Jadi dalam ketika kondisi kita ruh berpisah dari badan, maka akan ada seruan. Apakah kamu yang meninggalkan dunia ataukah dunia yang meninggalkan kamu? Kita lebih enak kita ninggalin dunia. Karena kalau kita ditinggalkan dunia berarti kita akan menjadi orang yang malas. Kerjaannya kita tidur melulu. Kerjaannya kita HP-an melulu. Jadi dunia nggak akan mau deketin kita. Lebih baik kita ninggalin dunia. Kalau kita meninggalkan dunia berarti kita hidup berusaha hanya untuk Allah. Akhirat yang kita utamakan. Karena ketika mengutamakan akhirat, maka dunia akan menyertai kita. Ya Bu ya. Maka nanti akan ada seruan seperti itu ya. Maka ketika kita tahu, pahamnya kita akan menjadi seorang calon jenazah, maka dari sekarang kita persiapkan ya. Jangan pernah kita patah semangat untuk terus menuntut ilmunya Allah ya. Ketika kita hari ini masih ada di dunia, bisa jadi besok kita sudah innalillahi, maka jangan pernah kita mengatakan diri saya ini pintar, jangan. Diri saya ini sudah banyak amal ibadahnya, jangan. Karena bisa jadi dari mana yang ibadah yang Allah ridho. Ya, walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ahli sholat, walaupun dia ahli sedekah, walaupun dia ahli puasa, belum tentu Allah ridho. Maka teruslah kita mencari keridhaan Allah. Ya, walaupun kita jadi manusia nggak soleha banget, tapi kita kan soleha itu kan menuju proses. Ya Allah, jadikan saya orang tua yang memang diseganin sama anak saya. Ya, rahasianya Bu. Ibu pengen didengar nasihat ibu sama anak, sama suami. Perbanyak baca Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu senjatanya. Jadi ketika anak udah mulai enggak nurut sama kita, suami udah mulai rada-rada, perbanyak baca itu. Kalau Umi biasa menzikir itu 100. Karena itu doa sapu jagat kita juga Bu. Ya, itu sudah terdapat dalam Al-Quran. Ya. Rabbis shrahli sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Urusan kita banyak Bu. Bukan hanya mengurus rumah tangga, banyak urusan kita.
Ya wa yassirli ya wahlul rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekeluhan yang ada pada lidahku, ya. Jadi mungkin bisa jadi kita kita ngomong orang nggak paham, kita ngomel anak cuek. Ya, jadi itu yang memang menjadi doa. Kalau Umi baca doa itu setiap hari 100 kali. Jadi Allah mudahkan semua urusan. Ketika kita berbicara orang paham, ya, apalagi anak kita, keluarga kita, maka jadikan itu sebagai doa buat kita, ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa Umi sampaikan, ya. Kita menuju jam 11, kita tutup dengan doa. Iya. Boleh saya? Ya, yang namanya udzur sholat. Udzur sholat itu pertama memang ada 2. Pertama dengan sebab lupa. Ya. Nah, kita kan boleh mengkodok sholat karena lupa. Contoh kita lagi punya hajatan. Ya Allah, tahu-taunya kok udah lewat asar. Ini udah jam berapa? Tahu-taunya udah lewat zuhur. Ya Allah, tadi zuhur saya enggak sholat. Tahu-tahu udahnya Allahu Akbar. Kirain saya ini zuhur. Maka kodok dulu sholat zuhur. Ya. Dalam kitab Safina nanti kita nemuin. Ya, ini ada di sini. Bolehnya kita mengkodok sholat karena lupa. Itu pertama. Yang kedua karena tidur. Ya. Karena tidur kita kan berarti enggak sadar. Ketika kita meninggalkan sholat karena dengan satu kita udurnya lupa, kita boleh kodok. Tapi cara mengkodok sholat, ya, harus mengutamakan sholat yang memang kita tinggalkan dulu. Nah, kalau tadi kita lupa dalam kondisi sholat zuhur, jangan dulu kita sholat asar. Sholat zuhur dulu. Sholli fardhu zuhri 4 raka'atin qodoan lillahi ta'ala. Jadi kita niatnya kodok. Begitu juga sama ketika kita sedang berada di jalan, macetnya naudzubillah summa naudzubillah, hujan lebat, kemudian kita nggak memungkinkan kita harus berhenti karena di tol, ya. Andaikan ibu berwudu, ibu boleh tayamum, ya. Sholat pada waktu itu, karena kita yakin nih, kita pasti nyampe rumah maghrib. Asar udah nggak mungkin kita kerjain. Sholat dulu pada waktu asar di kendaraan. Berfungsi untuk menghormati waktu. Nanti ketika ibu sampai rumah, ibu sempurnakan dengan kodok. Sholli fardhu asri 4 raka'atin kodoan. Baru ibu sholat maghrib. Seperti itu. Ya kalau untuk kodok boleh. Tapi kalau jama' atau qashar itu nggak boleh. Yang boleh itu dia berdampingan, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya kalau kodok boleh kapanpun. Ya jadi kan kita nih memang dalam perjalanan asar kan nggak mungkin kita berhenti. Kita sholat aja dulu untuk mentahrimkan waktu. Kita di kendaraan, ya kan di kendaraan kita bisa menutup aurat kita kan, ya walaupun kan kita pakai jilbab, ya kalau tangan kita yang penting ini dia nggak ini. Ketika kita sholat di kendaraan itu untuk menghormati waktu saja. Ya kan nggak mungkin ya kita berhenti di tol, ya karena nggak ada kamar mandi, ya itu nggak ada air juga, ya tayamum untuk menghormati waktu. Karena kita yakin ini nyampe pasti lewat asar, bahkan nyampe maghrib. Itu kayak gitu boleh kita sholat pada waktunya, tapi kita dalam kondisi di kendaraan, ya untuk menghormati waktu saja. Nanti ketika kita tiba di rumah atau dimanapun udah datang maghrib, maka jangan dulu sholat maghrib, sholat asar dulu dengan niat kodoan, ya baru sholat maghrib dengan niat adaan, ya. Ya, ya walaupun kondisinya kita memang sedang duduk, ya nggak apa-apa, seperti itu, ya. Iya. Sholat adaannya di kendaraan, iya seperti itu. Walaupun memang nggak memungkinkan ya, maksudnya nggak memungkinkan kita sempurna berwudu, ya tayamum. Yang namanya orang kita di kendaraan kan kalau di kereta ya atau di pesawat memang kan kita sholatnya memang di kendaraan dalam kondisi kita duduk boleh ya. Jadi nanti ketika kita udah sampai baru kita niat kodok. Ya seperti itu sayang, asannya. Ya kalau memungkinkan, tapi kalau nggak memungkinkan nggak apa-apa. Apalagi kita dalam kondisi lagi nggak punya menutup aurat ya. Lagi kondisinya kita nggak bisa, ya namanya mungkin ya namanya kita kan pergi dari rumah pakai ginian ya kan. Syarat sholat ini kita harus menutup aurat ya. Jadi andaikan memang memungkinkan sholat di kendaraan, andaikan memang tidak memungkinkan ya di kodok nanti pas sampai di rumah. Jangan sampai kita melalaikan sholat, karena perempuan itu paling banyak di neraka dalam sebab melalaikan sholat. Ya kalau asar berarti di kodok, kalau maghrib dengan isya itu di jamak. Jadi asarnya di kodok. Jadi sholat kodok asar dulu 4 rakaat, baru nanti jamak
Tapi kalau memang kita udah tahu kondisi perjalanannya itu memungkinkan kita harus menjamak, ya udah zuhur dan asar kita qashar, kita jamak. Kita lakukan pada waktu zuhur, jamak takdim. Jadi ketika asar kita memang masih di jalan ya berarti kita bebas, udah nggak melaksanakan sholat lagi. Ya jadi kan kita yang tahu kondisinya. Ya kalau memang perjalanan melebihi daripada 81 km itu udah boleh dikosor, boleh dijamak. Maka ketika kita mau menjamak takdim ya, itu boleh kita jamak ya. Pas asarnya kita tarik dalam waktu zuhur. Namanya jamak takdim. Nah nanti kalau memang kita saya mau jamak takhir aja, berarti zuhur kita tarik ke waktu asar. Tapi ini waktu asar nggak memungkinkan. Ya udah kita dahulukan aja, kita jamak takdim ya. Nah nanti baru maghrib dengan isya. Ya kita sholatnya di isya berarti jamak takhir. Lebih enaknya efektifnya seperti itu. Cuman andaikan kita memang deket perjalanannya, tiba-tiba nih kita kok berubah haluan ya. Berubah haluan mungkin ya Allah saya asar ini takutnya ini belum nyampe juga nih rumah. Ya kalau kayak dalam kondisi kayak gitu ya kita sholat untuk menghormati waktu di kendaraan kalau memang mampu sholat. Kemudian nanti kita kodok ya pada waktu sampai rumah. Tapi kalau memang yang maghrib sama isya ya itu kita udah niat pada waktu maghrib saya akan menjamak sholat maghrib saya ke dalam waktu sholat isya karena Allah. Nanti kerjanya di waktu isya. Tapi waktu asarnya di kodok. Kalau memang kita yakin itu kondisinya nggak memungkinkan, lebih enak jamak qashar. Karena jamak qashar itu kan udah dijamak diringkas. Yang tadinya 4 jadi 2. Ya. Ya kalau kita memang melihat kondisinya, mungkin kita ada rapat terburu-buru ya. Kalau jamak itu kan berarti 4 sama 4 berarti kan 8. Takutnya nanti kita malah jadi telat ya. Jadi andaikan memang kita dalam kondisi yang musafir, kita boleh menjamak qashar. Jadi menjamak qashar itu kita jamak tapi kita ringkas. Yang tadinya sholat zuhur 4 rakaat jadi 2. Tapi kalau untuk maghrib nggak bisa dikosor, tetap dia bilangnya 3. Kalau isya, kalau kita mau kosor jadi bilangnya 2. Boleh. Jadi kita menyesuaikan saja. Masalah keutamaannya ya jamak kosor juga utama, jamak juga itu utama. Yang nggak utama, yang disalahkan itu kita nggak sholat. Ya. Jadi dua-duanya pun itu utama. Ya mau dikosor silakan, mau dijamak doang juga silakan. Ya. Jadi kita menyesuaikan kondisi memang perjalanan kita ya. Kalau takutnya ya memang kita urgent gitu ya penting ya maka di jamak qashar itu lebih baik seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, sayang dari tadi kayaknya Umi diincer aja. Iya sayang. Iya, pertanyaan dari Ibu siapa sayang? Ibu? Siti. Masya Allah. Ya, sebatas apakah seorang tua ya memperlakukan anak laki-lakinya yang sudah remaja? Sebatas dia sudah akil balik. Kalau memang dia udah dewasa, ya kalau anak laki-laki dan perempuan memang pengajaran menurut syariat Islam itu dari umur 7 tahun udah dipisah tidurnya. Ya, nah kenapa? Karena ada juga Bu kasus seorang anak memperkosa ibu kandungnya sendiri. Ya bahkan ada seorang bapak make anaknya sendiri. Ya itulah Bu. Saat ini setan itu kuliahnya udah tingkat tinggi Bu. Jin banyak udah godain orang keluarga ya. Jadi buat kita itu syariat yang harus kita utamakan. Ketika anak umur 7 tahun, apalagi dia bukan mahram, ya maksudnya bukan sesama jenis. Ya kalau anak laki kan berarti sama kita kan beda ini kan beda jenis ya. Ya tapi tetap mahram. Ya. Kalau kondisinya memang dia manja sama kita sebatas hanya peluk, cium ya nggak jadi masalah. Kalau untuk tidur bareng mungkin itu kita ikutin syariat Islam ya, yang memang khawatir takut ada setan ya Bu ya. Namanya syahwat nafsu itu kan nggak mengenal siapapun. Ya buktinya seorang anak bisa menghamili anak kandungnya seorang bapak. Ada kan itu ya? Iya, ya begitu juga sama seorang anak laki-laki kandung bisa mengambil ibunya, bisa ya itu seperti itu ya. Jadi syariat sangat mengatur, menganjurkan ya, walaupun dia itu anak kita ya, walaupun dia itu istilahnya kesayangan kita, tetap anak laki-laki yang memang udah usianya balik, kita harus bisa tempat tidurnya dan harus kita perlakukan setegas-tegasnya dia anak laki. Ya. Boleh kalau nyium boleh. Nyium boleh, kita tiup ubun-ubunnya. Tiup ubun-ubunnya boleh. Kalau sebatas yang seperti itu boleh, ya kita manjakan, cium tangan, cium pipi kiri, mencium keningnya itu boleh.
Yang penting dalam hal yang kondisi wajar ya. Kadang-kadang anak yang udah perjaka udah nggak mau, Bu. Maksudnya udah malu. Ya, tapi kalau memang anaknya manja ya nggak ngerti malu, ya pasti dia mau. Ya kalau hanya seperti situ. Iya. Iya, jadi didoain ya baru tahan napas 7 kali. Ya baru, ya baru, ya baru, ya baru, ya baru, ya baru. Tiup ubun-ubun anak kita. Tapi ubun-ubun anak kita, bukan bapaknya. Ntar ibu salah itu lagi, bukan bapak, ya, anak. Ya baru itu adalah Allah yang maha memberikan kebaikan. Ya, ketika anak kita melangkah kemanapun, maka Allah yang akan kita titipkan, maka Allah yang akan menjaga anak-anak kita. Seperti itu ya Bu ya. Baik ya, karena waktunya sudah menunjukkan jam 11 ya Bu ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, Ibu boleh dicatat ya Bu ya. Ketika nanti Umi hadir di Rabu pertama ya, infokan bagi yang haid yang mungkin pengen hadir tapi masih ragu, silakan aja hadir. Yang penting dia bisa menjaga kondisi-kondisi haidnya ya Bu ya. Nggak apa-apa, kita nggak boleh membataskan ilmu ya Bu ya. Selagi kita masih mau bertujuan baik, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, maka laksanakan itu untuk niat ibadah kepada Allah ya Bu ya.